kopinya enak. Benar. Tapi serbuk kopinya yang kemarin juga. Tidak peduli itu serbuk kopi kemarin atau 50 tahun lalu. Aku cuma mengatakan bahwa kopi yang kau bikin hari ini enak. Sudah, jangan tanya lagi. Jangan tanya lagi. Apa? Iya, Pak. Tolong pijit-pijit kepala aku. Apa mau dikerok lagi? Mumpung itu. Malu aku. Kenapa? Punggungku sudah bongkok. Nanti kau tahu punggungku bongkok. Tidak, Pak. Siapa bilang tidak? Lihat nih, lihat. Kau masih berdiri di situ, Barabah. Iba kan mau pijitkan Bapak. Aku sudah tua ya, Barabah. Belum, Pak. Bohong. Aku merasa sudah tua. Ini sudah tua, ya kan Barabah? Belum, Pak. Bohong. Coba terus sekarang katakan, kalau aku sudah tua. Semua bini memanggil lakinya dengan sebutan yang layak. Mereka tidak memanggil bapak pada lakinya atau pak. Suatu kali aku datang ke rumah orang Palembang. Ininya memanggil kak pada lakinya. Aku bertamu ke rumah orang Jawa. Bininya memanggil Kang Mas pada lakinya. Datang pula aku ke rumah orang Padang. Sultan Mangkudo. Bininya memanggil Uda pada lakinya. Dan kalau ada orang datang ke rumah, kau memanggil apa padaku? Iba akan tetap memanggil Bapak. Apa? Karena Iba tidak bisa ke rumahnya lagi. Bukan karena aku sudah tua bangka. Bukan. Bohong. Betul. Bohong. Terang-terangan aku sudah tua bongkok. Iba berani bersumpah, Pak. Sumpah apa? Kau berani? Nanti malam datang kuburan tidak pakai lampu. Tentu kau tidak berani. Aku sudah tua ya Barabah. Ya, aku sudah tua. Sebentar lagi aku akan mati. Barangkali 5 atau 6 tahun lagi. Kalau aku mati, apa aku akan menangis Barabah? Iba akan menangis di kuburan Bapak selama seminggu. Bohong. Sudah matamu bengkak selama seminggu itu. Seminggu kemudian kau akan dilamar orang. Ya. Kau akan dilamar seorang lelaki. Laki-laki itu kira-kira lelaki mata keranjang. Bukan itu saja, Barabah. Dia lelaki pengangguran yang suka kaki dan tidur jam 8. Lantas bangun dan makan jam 10 siang. Sebelum umur 40, lelaki itu mati. Ia mati di tempat tidur. Kenapa kau tertawa? Habisnya Bapak lucu. Apa ada yang lucu? Ini tidak lucu. Memang lucu juga. Karena aku dulu begitu. Aku menunggu-nunggu seorang kakek yang punya bini muda. Aku mengharapkan kakek itu lekas mati dan bininya akan jadi janda muda. Tapi sialan, kakek itu tidak mati-mati dan aku mati melapor. Kenapa kau tertawa? Lucu, Pak. Aku sudah kakek-kakek kelihatannya ya Barabah. Jangan dijawab. Tentu kau bilang tidak Pak atau belum Pak. Aku tadi lewat di depan kantor Japetka dan membaca koran. Japetka, Jawatan Penerangan Kabupaten. Orang-orang sekarang terlalu sibuk dengan dunia ini. Mau kiamat sehingga mereka manggil wali kota dengan sebutan waktu. Aku tadi juga membaca koran dan katanya dunia akan kiamat.
benci sama tukang keramat itu. Mereka pembohong semua. Tapi aku percaya, sekali waktu dunia ini akan kiamat. Seperti aku percaya, suatu waktu aku akan mati. Tapi aku tidak mau lekas mati, Barabah, sebelum aku punya anak laki-laki. Apa kau tersenyum? Aku dulu ahli penabur genderang, Barabah. Barabah, apa kau masih simpan tambur itu? Masih ada di gudang. Aku lelaki mata keranjang. Kenapa kau tertawa? Kau tersenyum karena dari 11 orang perempuan yang kukawin, aku tidak pernah dapat anak laki-laki. Memang dulu aku dibenci gadis-gadis, Barabah. Sebetulnya gadis-gadis itu kan benci, mata aku tidak memilih. Bodohan gadis-gadis itu pada umum sama dengan dunia perjudian. Mereka judikan dirinya. Mereka mengira-ngira diri mereka kertas, tanpa sepak bola. Kapan pertandingan PSSI lawan Hongkong lagi? Kalau dapat ratusan ribu lagi seperti Sumui, aku akan sumbangkan saja ke Depsos. Depsos, Pak? Departemen Sosial. Aku tadi mau cerita apa? Dunia kiamat. Ya. Dunia kiamat. Dunia akan kiamat suatu ketika. Saat itu, jangankan bisa memiliki tanah 2 meter, 2 jengkal pun tak perlu lagi kuburan. Kau lihat itu, Barabah. Alangkah suburnya tanah-tanah itu. Di mana Bapak akan bangun rumah, Pak Si Godam? Godam. Kan dulu Bapak yang bilang anak laki-laki. Apa aku punya anak laki-laki selama ini? Bapak sudah bilang padaku kalau aku akan punya anak laki-laki. Oh iya. Si Godam yang mahir main tambur. Apa kau bisa menjamin bahwa kau bisa melahirkan anak laki-laki yang mampu pukul tambur? Tuhan Maha tahu. Ya, dulu Bapak cerita bagaimana hebatnya si Godam memukul tambur. Tram. Dan diapit bendera-bendera merah putih dan penonton bersorak-sorai. Hidup Godam! Hidup Godam! Ada yang berkata, itu si Godam, anak Pak Banio dan Barabah. Kau tahu Barabah, apa artinya Godam? Palu yang berduri. Palu yang berduri tajam. Ya, di sana rumah si Godam. Dan dia tidak boleh banyak kawin seperti bapaknya. Si Godam tidak boleh gagal dalam perkawinan. Betul. Nah, Barabah, kau ingat nama istriku yang pertama? Kalau tak salah, namanya Jamilah. Tak hilang. Penasaran aku sama dunia Barabah. Nama biniku yang kedua? Rabiatun. Rabiatun. Aku juga lupa nama istriku yang ke-9. Kau ingat? Ingat? Yaitu yang kawin dengan Belanda ketika Bapak ditawan. Dia berkhianat 2 kali, Barabah. Pertama pada lakinya, kedua pada tanah air. Bukan 2 kali, tapi 3 kali. Ia membawa anak-anak perempuanku ke negeri Belanda. Aku tidak tahu bagaimana mereka mencetuk anak-anak perawan supaya putih seperti Belanda. Tawa sedikit dong, ini lucu. Kenapa kau tidak tertawa, Barabah? Iba cemburu. Cemburu? Kau juga ada rasa cemburu, seperti kebanyakan perempuan. Iba cemburu Bapak mau kawin lagi. Kau perempuan akan cemburu kalau suaminya cerita tentang perempuan lain. Kawin lagi? Apa kau pikir aku ini akan mencintai
seperti orang-orang merebut derajat kuangkat. Tapi dulu Bapak bilang mau kawin lagi. Kapan? Coba kapan? Aku bisa marahin. 2 bulan yang lalu. Bulan lalu. Oh, itu cuma main-main. Suami perlulah sekali-sekali menguji bininya toh. Lagi pula aku ini sudah tua Barabah. Dan ini adalah perkawinan yang ke-12. Aku pikir itu sendiri sudah rekor. Dan aku pantas dapat piala. Kenapa kau terdiam? Kau tentu setuju pada bini-biniku. Baik, baik Barabah. Sebab kau perempuan. Tapi jangan minta aku menangis terseduh-seduh seperti orang lain. Aku sudah gagal selama ini. Sekarang aku tahu Barabah, tanah-tanah itu subur. Jika aku sudah tua, bongkok dan ubana, dan sebenarnya sudah tidak laku lagi. Aku ini sudah tidak bakal laku lagi, meski ditawar-tawar di pasar lokal. Tapi aku tidak peduli, apakah aku tidak akan laku lagi di pasaran atau pegadaian. Biarpun kualitas luakan, tapi masih punya semangat punya tamu. Bagaimana dengan sebuah petekku? Aku mau bongkar rumputan alang itu. Alang itu berbahaya betul bagi ladang Barabah. Lihat, bahkan tanganku luka karena tapi aku juga ingin naik kapal terbang sekali Barabah. Naik kapal terbang, Pak? Iya, cuma itu yang belum pernah aku naiki. Aku sudah pernah naik mobil, sepur, kuda, kerbau, dan bahkan naik gunung. Semua sudah pernah, kecuali naik kapal terbang. Aku melihat foto Bung Karno naik helikopter Barabah. Bapak bersihkan saja dulu alang-alang itu. Biar kapal terbangnya bisa mendarat di situ. Mana perkapinya? Itu loh, Pak, di atas meja. Ya, tolong laporkan sedikit Barabah. Hari sebanyak itu bini, cuma kaulah yang ini cuma kaulah yang bisa masakan korek api dengan benar. Kenapa? Aku janji, aku tidak akan kawin lagi. Aku akan pergi lagi dengan Barabah. Hati-hati, Pak. Ya, Barabah.
cicak atau tikus? Cicak, sepasang cicak yang saling memburu. Ibu saya menafsirkan itu adalah pertanda jodoh. Jodoh? Iya, jodoh. Ibu saya ahli sekali dalam hal bertenun kartu. Silakan duduk. Cicak-cicak itu firasat yang baik. Begitu saya masuk, begitu ada pertanda. Saya baru pernah mendengar takhayul seperti itu. Ibu saya ahli bertakhayulan. Cicak-cicak itu pertanda yang baik juga dalam takhayul, kecuali kucing berkeladi. Dan firasat yang tadi, apakah membaikkan bagi saya atau situ? Bagi saya, Jadi, itu berarti akan tidak ada pertemuan jodoh. iya, perkawinan yang bahagia. Perkawinan siapa? Kalau menurut takhayul, yang melihatlah yang akan kawin. Siapa? Tentulah saya. Nah, apa benar ini rumah kalian? Sebenarnya saya dari tadi sudah menanyakan kepada orang untuk jalan-jalan. Cuma saya takut salah. Iya betul, ini rumah Pak Banio. Apa boleh saya bertemu dengan Pak Banio? Saya Zaitun. Bilanglah ada tamu jauh. Katakan saya datang. Tentu nanti beliau akan tahu. Beliau sekarang ada di ladang. Sedang apa dia di ladang? Beliau di ladang sedang mencabuti alang-alang. Oh, rajinnya. Meskipun sudah tua, beliau masih kuat. Kuat. Ya, kuat. Ilalang kan sulit sekali untuk bercabut. Mesti pakai traktor, baru akarnya akan terbongkar. Tapi suami saya memang kuat. Beliau tidak akan pernah memerlukan traktor untuk mencabut akar-akar ilalang yang banyak itu. Beliau juga punya banyak piaraan ilalang. Dan daun-daun ilalang itu tajam-tajam bukan? Tentu saja. Waktu kecil pun, saya pernah menangis karena dilukai daun ilalang. Lalu saya mengadu kepada bapak saya. Dia malah marah-marah. Oh iya, piaraan. Apa ilalang itu sengaja ditanam dan dibuat ladang? Sengaja. Masya Allah. Di situ jangan kaget. Suami saya mempunyai 12 ladang ilalang. Ilalang yang tidak pernah dipeliharanya baik-baik. Seperti terhadap istri-istrinya. Dan sekarang, rupanya beliau akan mencabut rumput ilalang yang ke-12. Syukurlah. Syukur. Ya, syukur. Nantinya beliau akan menanam lagi lah yang ke-13. Oh iya, apa beliau sehat saja? Kalau tidak sehat, masa beliau sanggup memiliki ladang ilalang 12 kali? Dan sekarang, setelah ditanam yang ke-12 itu akan dicabutnya pula. Sekarang mau mencari ilalang yang ke-13. Ilalang yang montok. Oh, begitu. Lucu juga beliau. Memang lucu. Sehingga kejadian-kejadian yang beliau bikin adalah lelucon bagi saya. Dan terkadang, lelucon itu menyakitkan hati juga. Memang. Tapi tadi sewaktu saya jalan ke sini ada lelucon. Ada 2 orang muda-mudi sewaktu ditanya karcis, mereka malah pura-pura tidur ngorok. Saya juga pernah melihat penipuan begitu. Tapi bukan anak muda. Yang menipu itu adalah gadis. Gadis montok. Hah? Sepertinya lucu juga. Buat saya sendiri tidak lucu. Mereka itu setidak-tidaknya pernah sekolah. Pernah diajar gurunya. Kalau naik kereta api, mesti beli karcis. Malah mereka menyerobot saja macam garong. Mereka itu mestinya ditangkap. Tidak peduli mereka itu siapa. Benar juga. Memang benar. Kecuali kalau kepala stasiun telah memberikan karcis gratis. Tapi semestinya di zaman merdeka ini tidak boleh ada karcis gratis. Itu korupsi halus, tidak demokratis. Benar, saya setuju. Itu korupsi halus, tidak demokratis. Oh iya, Bapak mana ya? Apa bisa beliau dipanggil sebentar? Saya ada perlu sekali. Perlu sekali. Soal apa kira-kira yang disampaikan? Sebenarnya, saya malu mengatakannya, Bu. Ah, jangan malu-malu. Nanti saya katakan. Ini soal perkawinan. Perkawinan siapa? Saya. Iya, perkawinan. Apa sudah gawat betul? Dibilang gawat ya tidak, tapi ini penting. Soal perkawinan
perkawinan memang penting. Harus dipikirkan masa-masa. Sama seperti kita perempuan menanak nasi. Kalau kurang masak, akan terasa kerasnya. Kalau terlalu masak, malah mutung. Nah, laki-laki akan mencela kita. Kata mereka kita sembrono. Laki-laki memang cuma tahu makan dan mengoceh saja pada perempuan. Biarpun kita perempuan sudah susah payah menenangkan nasi dan memikirkan sambal pete kesukaannya. Aku tidak mau dipegang siapapun lagi. Kenapa? Maaf, kalau ada kata-kata menyinggung perasaan ibu. Perempuan tidak salah, laki-laki lah yang salah. Memang, laki-laki yang salah dan kita benar. Maaf Bu, kalau ada kata-kata menyinggung perasaan ibu. Jangan pidato panjang lagi di rumah ini. Kau juga tidak membeli karcis. Kenapa ini? Saya membeli karcis, bahkan saya membeli 2 karcis. Kenapa saya ditutup demikian? Dan saya masih Sudah, jangan mulai pidato lagi. Kau telah membawa cicak-cicak ke rumah ini. Rumah ini bukan rumah takhayul atau kantor nikah. Rumah ini adalah rumah saya dan suami saya. Saya tahu. Sejak engkau datang tadi, saya sudah sabar-sabarkan hati. Saya sudah menyindir-sindir. Tapi rupanya saya biarkan panas penasaran. Saya tidak mau meninggalkan dia seperti sebelah istrinya yang lain itu. Jangan lama-lama di situ. Saya sudah cukup sabar. Nanti kau melihat cicak dan keseloteng itu lagi. Dan kau berpidato lagi tentang kawin. Ini tentang perkawinan saya, bukan perkawinan ibu. Pergi! Pikirannya saya masih bocah. Atau nenek-nenek sudah lemah, Pak. Kopinya tak mau diminum lagi. Bukan laki-laki saja yang mata keranjang. Perempuan juga mata keranjang. Untung dia tidak lama-lama di sini. Dan untung pula tanganku sedang tidak memegang pisau pengiris cabai. Kalau ada, sudah kupotong-potong dagingnya yang mentok itu dan kubumbui cabai. Biar dia tahu, aku ini perempuan yang bukan saja bisa mengiris perempuan. Tapi juga perempuan yang bisa mengiris perempuan. Biar dia tahu. Biar tidak peduli dia mengadu pada polisi. Biar Ada apa sama ini, Bapak? Iba tidak peduli apakah Bapak akan memarahi saya. Tapi dia telah saya usir. Siapa? Laki-laki? Perempuan. Oh, kira laki-laki. Katakan terus terang. Kalau Bapak mau kawin lagi. Siapa? Aku. Iya, siapa lagi? Bapak dapat piala. Mana, Pak? Jangan sindir aku. Aku sudah tua. Tapi buktinya telah datang seorang perempuan yang menanyakan Bapak. Dia memaksa saya untuk memanggil Bapak ke ladang. Tapi saya menolak. Saya tidak mau membiarkan suami saya diambil seenaknya oleh perempuan lain. Siapa perempuan itu? Siapa perempuan itu, Bapak? Iba hampir saja mengirisnya dengan pisau tak karpu yang Bapak belikan dulu. Oh, tak apa. Asalkan dengan aku yang kau iris. Tapi Iba tidak mau Bapak direbutnya. Dia telah mengusir dan tidak aku perbolehkan lagi menginjak rumah ini. Iba berjanji akan menjaga dunganya. Iba mau nangis lagi sekarang. Kenapa? Karena Iba tidak mau jadi janda yang dicerai. Iba tidak mau kehilangan laki. Kau belum pernah marah sehebat ini. Seperti orang idam saja, sampai kau harus mengusirnya. Karena Iba cemburu, Pak. Cemburu. Marah. Benci melihatnya.
ini namanya. Selama ini biniku tidak ada yang terus terang padaku. Kecuali kau Barabah. Barabah. Naik. Aku ingin mengakhiri kemarahanmu, kebencianmu, kecemburuanmu, dan prasangkamu padaku. Aku ini sudah tua, Barabah. Yang kau lihat sekarang bukan kerangka hidup, tapi sisa-sisanya. Aku sudah tidak mau sisa hidupku yang sedikit ini kotori. Sebab hidupku yang dulu sudah cukup menjijikkan. Terima semua, Barabah. Sekarang mana lagi, Barabah? Siapa nama perempuan itu? Kau tenang sedikit. Kan, dekat dirimu ada yang matanya. Sekarang sebutkan, siapa perempuan itu, Barabah? Dia cuma seorang perempuan. Iya, siapa namanya? Memang gaya lagi. Memang penting. Mari, pijit kepala yang penting. Sudah. Memang tidak penting lagi. Nama perempuan itu Zaitun, Pak. Zaitun, besar siapa dia? Dari mana dia datang? Sebesar Iba. Cuma dia lebih montok. Montok. Kalau laki-laki melihat perempuan montok, terbakar hati sebab gairah. Tapi kalau perempuan melihat perempuan montok, terbakar hati sebab iri hati. Apa kau iri, Barabah? Iya. Kau jujur. Aku senang manusia jujur, biarpun dia bodoh. Sekarang katakan, apa maksud dia datang kemari? Mula-mula ia melihat sepasang cicak di atas loteng rumah kita. Lalu ia mempersoalkan jodoh. Lalu ia cerita tentang tahayul dan kemudian menceritakan tenung kartu. Dia tidak lucu dan tidak lucu tentang dua pelajaran tidak kembali kasih kereta api. Jadi dia datang dengan kereta api. Hah, apa kau bilang? Bertenung dengan kartu. Aku benci sama orang perempuan yang bertenung dengan kartu. Dan memang sudah pernah dia kau usir. Aku benci sama perempuan-perempuan yang suka tahayul dan ramalan-ramalan tidak berguna itu. Neneknya barangkali berjudi. Tidak peduli biarpun nenek dan buyutnya sekalian. Pokoknya aku benci sama perempuan-perempuan yang suka menghadapi kamu. Yang biasanya mereka meramalkan suami atau pacar. Bukan lelaki saja yang mesti bekerja, perempuan juga. Main tenung kartu itu adalah kerjaan yang kurang kerjaan. Dia datang ke sini mau kawin, Pak. Mau kawin? Iya, kawin. Dia menanyakan Bapak. Tanyakan aku. Hah, perempuan macam apa itu? Setan barangkali. Kau tidak salah lihat siapa yang datang tadi. Barangkali saja cuma hayalmu itu. Coba kau gosok-gosok matamu dulu. Zaitun. Ada beribu-ribu orang bernama Zaitun di dunia Tuhan ini. Nenek dan buyut ibuku juga bernama Zaitun. Sekarang aku bertanya, ini Zaitun yang bagaimana dari ribuan orang bernama Zaitun itu? Ini Zaitun yang montok dan akan kawin. Mungkin dengan Bapak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku sudah bersumpah tidak akan kawin cerai lagi. Engkau ada perkawinan yang ke-12 dan terakhir, Barabah. Sekarang aku bertanya, kau masih cemburu? Masih. Ini mesti diselesaikan hari ini juga kalau begitu. Bapak mau kemana? Ke stasiun dan mengumumkan di corong stasiun. Memanggil wanita jahanam itu untuk diperiksa apakah dia sehat atau tidak. Tunggu di sini sebentar, Barabah. Memang dia perempuan jahanam. Mau menyerobot laki orang. Dulu, ketika aku kawin dengan dia, aku bukan menyerobotnya. Dia telah bercerai 6 tahun lamanya.
minang gadis. Kenapa kau ngomong sendiri? Nanti kau dianggap orang gila lagi. Sudah, aku berangkat, Bapak. Apa saudara juga melihat cicak di situ? Tidak, Apa saudara polisi? bukan. Saya pusir. Bohong. Pasti saudara polisi. Memang saya ada kantor polisi. Tapi saya bukan polisi. Saya polisi satu. Oh iya, saya tahu. Saudara adalah polisi reserse seperti yang dikatakan orang yang tidak memakai pakaian dinas. Biarpun begitu, saya tidak takut. Mana perempuan itu? Oh iya, saya tahu. Perempuan itu telah mengadu ke kantor polisi kalau saya sudah mengusirnya. Tapi saya tidak takut. Saya tidak takut kepada siapapun saja yang berani melawan hak saya. Apalagi kalau hal itu menyangkut suami saya. Dia adalah suami saya, bukan suami orang. Itu dia. Itulah maksud saya. Apa maksud saudara? Ingin bertemu dengan suami ibu. Ingin bertemu suami saya? Iya. Dia tidak ada. Kalau begitu, bolehkah saya menunggu sampai dia datang? Kita ini orang timur. Tidak demikian sebenarnya maksud saya cara menerima tamu. Kami orang Kudik seperti yang dikatakan orang-orang kota. Tapi soal tetek bengeng, kami tidak pernah mengadu ke kantor polisi. Kecuali soal pencurian atau pembunuhan. Tapi saya percaya, polisi-polisi kami tidak akan meladeni perempuan macam dia. Dan saudara, pasti bukan polisi di daerah kami ini. Memang benar. Kalau saya akan ditangkap soal pengaduan perempuan itu, yang semuanya tentu hanya omong kosong, saya terima. Tapi dengan catatan, kalau yang menangkap adalah polisi-polisi kami. Saya akan menangkap ibu. Tidak, sungguh mati tidak. Malahan saya yang pernah ditangkap polisi karena menabrak anak kecil dengan satu saya. Saya ini bukan polisi, tidak ada sangkut pautnya. Kalau ada, artinya saya melanggar peraturan lalu lintas. Bung, kita ini orang timur. Saya bisa menghormati tamu-tamu saya. Tapi suami saya memesankan, janganlah menerima tamu lelaki kalau suami tidak ada di rumah. Saudara sepupu saya saja terpaksa saya suruh berkeliling dulu sebelum suami saya datang. Saya datang dengan maksud baik. Saya bukan lelaki sembarangan. Saya juga bukan perempuan sembarangan. Suami saya sekarang tidak ada di rumah. Dia pergi ke stasiun. Apa ke stasiun? Mau mencari perempuan jahanam itu. Ya, perempuan itu betul-betul yang penting kesiangan. Perempuan jahanam. Siapa namanya? Siapa namanya? Iya. Tidak penting disebut. Perempuan macam dia tidak perlu punya nama. Sebab mereka telah mengotori nama mereka sendiri dengan kelakuannya yang terkutuk. Oh, begitu. Jangan berlagak bodoh, Bung. Saya boleh saja kau tuduh perempuan judes. Boleh saja. Saya juga menghormati ada sopan santun. Tapi itu pun ada batasnya. Saya dari tadi pening kepala memikirkan nasib saya. Saya tidak peduli apakah akan marah sama polisi atau Pak Kapten. Saya kalau marah, saling lupa diri. Perempuan-perempuan memang begitu kalau cemburunya datang. Buat kan memang begitu. Saya pusing kalau memikirkan kelakuan lelaki. Semua perempuan pusing kalau memikirkan kelakuan suaminya. Setiap hari saya merenda baju untuk anak saya yang bakal lahir. Begitu setianya saya. Tetapi lelaki tidak akan pernah sedikit pun berterima kasih kepada perempuan. Malah mereka mengejek masakan istrinya.
ikan asin kan memang asin. Tapi selalu kalian lelaki mengatakan ikan asin kelewatan asin. Itu kesalahan pabrik ikan asin, bukan kesalahan bini mereka. Iya, itu memang kesalahan pabriknya. Pabrik itu mesti direview dulu, Bu. Orang-orangnya juga mesti di-review, seperti saya baca di koran. Ah, Ibu suka baca koran? Ya, kalau saya pulang belanja di depan kantor penerangan. Belakangan ini saya membaca koran, sering terjadi penyimpan beras. Itu kerjaan lelaki. Perempuan cuma tahu menanam nasi. Tapi kebanyakan lelaki yang menyelupkan beras, kebanyakan atas dengan istrinya. Ya, disitulah kesalahan perempuan. Itu saya akui. Iya, tidak ada di stasiun. Polisi ini mencari bapak. Polisi? Mana pakai dinasmu kalau kau bantu-bantu polisi? Dia menyamar. Nama? Oh iya, laki mata keranjang memang suka menyamar kalau datang ke rumah orang. Ikat perempuan muda itu. Saya bukan polisi, saya kusir. Diam kau. Saya ini tidak bertanya pada kau. Barabah, inikah perempuan yang kau bilang itu, Barabah? Baru kali ini aku melihat perempuan berfungsi. Rambutnya seperti jamur kuda. Memang saya saban hari bergaul dengan kuda, Pak. Bagaimana Bapak bisa tahu? Iya. Ternyata kau bukan hanya bergaul dengan kuda, tapi pandai juga bergaul dengan perempuan. Barabah, kau mulai membohongiku. Seperti juga istriku yang ke-59. Betul-betul berumah. Diam-diam makan padi. Tapi saya tidak berbuat apa-apa, Pak. Oh, siapkan semua pakaian termasuk dalam keranjang. Tapi bagaimana mengusir dia? Iya, Pak. Saya diusirnya. Oh juga, laki mata keranjang tolong. Kalau perempuan mengusir, itu tanda pura-pura. Kenapa kau tidak bujuk terus sampai berhasil? Bujuk perempuan harus berangsur-angsur tolong. Bukan sekali bujuk terus kau rampas. Saya tidak membujuknya. Saya kesini hanya untuk bertemu dengan Pak Banio. Bapak sudah dikenal sampai ke kota. Saya kenal Bapak adalah seorang jagoan. Tapi kau berlagak jagoan hari ini dengan kelakuanmu. Kalau kau mau coba, boleh. Aku bikin kau mati sekalian. Iya, ini lagi jagoannya. Ibu tidak tahu, Pak. Dia polisi. Saya bukan polisi. Saya ini kusir Betty. Diam kalian berdua. Kalian sudah salah bikin siasat. Harusnya kalian berembuk dulu soal pekerjaan kau. Kalau perlu pakai nama samaran. Kau juga Barabah. Kau masih tidak salah menyebut padaku. Kalau dia ini laki-laki dan bukan perempuan. Potong dulu kumisnya. Panjangkan dulu rambutnya seperti kuda jantan itu. Baru kau namakan dia perempuan. Berdebah kalian berdua. Ayo, keluarkan rumahku. Tunggu. Kalau kau betul-betul laki jantan, kau tunggu saya di luar sampai saya dan bini saya beres. Saya bukan polisi. Dan saya datang ke sini hanya Untuk apa? Untuk naik sado. untuk mengurus perkawinan. Tebak. Cocok. Nomor tebakan ini betul-betul tidak meleset. Kenapa kau tertawa? Kau pikir ini lelucon? Saya gembira. Gembira. Gembira karena kau dapat merampas hak milik orang lain. Bukan. Bukan, Pak. Saya gembira sebab Bapak bisa menebak. Kau pikir aku ini kaki-kaki linglung apa? Biarpun sudah tua, aku masih bisa menebak gerak-gerik orang. Ya, justru itu. Saya senang sebab Bapak bisa menebak gerak-gerik hati saya. Bajingan kau! Kau jagoan juga rupanya. Tidak, Pak. Koran-koran di kota lah yang menulis bahwa saya jagoan. Jagoan apa? Ya, cuma bertarung dengan saya harimau. Saya dimalu dengan membaca chat saya ini. Jadi kaulah yang orang-orang ditulis di koran itu. Bagus. Tapi kau jangan sombong dulu. Yang berdiri di hadapanmu ini bukan hanya menyatu satu ekor macan, tapi 7 ekor macan. Coba kau lihat di gudang.
Ada 7 ekor macan yang sudah ditawar-tawar 10.000 per kepala. Tapi kau baru 1 ekor saja, sudah berlagak jagoan. Laga ya, mentang-mentang masih muda. Saya tidak berlagak jadi jagoan. Koran-koran di kota lah yang menulis bahwa saya jagoan. Ya, koran-koran memang suka sensasi. Dulu aku tidak tahu apa arti perkataan sensasi. Tapi melihat hubungan antara kau dan bini saya, seperti yang saya lihat ini, kalau saya wartawan, tentu saya bikin sensasi di koran. Hubungan? Hubungan apa? Malah nama bini bapak saja saya tidak tahu. Oh, kenapa? Betul dia tidak kenal namamu. Betul, Pak. Iba juga tidak kenal namanya. Ah, nampak kalian tidak kompak seperti model zaman sekarang. Sialan kalian, sial betul. Kalian berdua betul-betul goblok. Saya tidak goblok. Siapa bilang kau tidak goblok? Saya yang bilang. Ngotot ya, mentang-mentang kau masih muda. Baiklah, baik. Sekarang kau keluar. Tapi apa, Pak? Sudahlah, keluar, keluar kataku. Semua aku yang tahu. Kau tahu kenapa aku diam, Barabah? Aku diam sebab kau tidak menangis. Aku menunggu-nunggu kau menangis seperti istriku dulu. Menangis untuk menyembunyikan kesalahannya. Kau lebih kuat, kau perempuan kuat. Walaupun aku mati, aku tetap kabur padamu, Barabah. Istriku berbeda dari yang lain. Sekarang aku bertanya lagi padamu, Barabah. Siapa lelaki bertampang buruk itu? Iba tidak tahu, Pak. Bohong. Katamu berkata bahwa kau tidak berbohong. Kenapa Bapak marah betul kelihatannya? Sebab aku cemburu. Hah? Bapak cemburu? Kenapa pula Bapak cemburu? Sebab lelaki muda itu. Sebab kau juga muda. Aku yang tua ini tidak bisa kembali muda. Sebab itu aku cemburu. Tapi badan dia tidak ada apa-apa, Pak. Ibu sudah berkata padanya waktu dia masuk, janganlah bertamu ke rumah orang kalau suaminya tidak ada di rumah. Itu ada timur, kata saya. Betul. Betul kau ingat pesan-pesan saya dulu. Bagaimana Ibu akan memanggil dia, Pak? Ibu tidak tahu namanya. Jagoan, masuklah. Kau tidak pergi rupanya. Biasanya para pengecut itu pergi lari dari rumah. Aku tadi cuma mengujimu. Kau nampak malu. Kenapa? Duduk saja di kursi itu. Kursi sudah taruh di gudang belakang. Semenjak orang-orang tidak tunjang perbuatan. Apa? Mereka membenci aku bagi tanah, mematuhi undang-undang pemerintah. Mereka bilang aku cari muka. Coba kau pikir, buat apa aku cari muka? Kalau aku mau, aku bisa jadi pegawai pemerintah. Tapi bukan itu yang aku inginkan. Lagi pula aku sadar, pada akhirnya aku hanya butuh 2 meter persegi saja. Tapi bapak masih awet muda. 20 tahun lagi pasti kuat. Buat apa? Waktu untuk hidup. Ya, ini memang hidupku. Aku bangga dengan sisa hidupku ini. Saya kalau dapat bertugas jadi bapak, saya senang. Apa? Karena kebanyakan orang-orang tua di sini sudah mengira pada nasib. Iya, mereka pergi ke sana kemari, membawa petua-petua asing dan wasiat-wasiat. Sedangkan sebenarnya mereka masih bisa mencangkul ladang buat cucu-cucunya. Kau pintar bicara. Kau ini siapa sebenarnya? Dulu kau polisi? Bukan, Pak. Saya PC1.
banyak pembantu jujur. Aku pernah ketemu kusir Sadria merata punya rumah besar di Pul. Betul nama Adipul. Betul Pak. Adipul. Adipul Conge orang-orang didik saya. Pak, kecil. Kuping saya ini penanda. Jangan bercita menjijikkan. Aku bisa muntah. Tapi ini kenangan-kenangan saya waktu kecil Pak. Apa itu kenangan? Barangkali suka nonton film. Kata-kata itu cuma diucapkan bintang film di bioskop-bioskop. Tapi aku punya kenangan buruk. Apa tadi namamu? Adipul Pak. Adipul. Aku punya kenangan yang buruk, Adipul. Aku telah 11 kali kau mencerai. Saya juga sudah mendengarnya Pak. Mereka yang bilang padamu itu sebab ini saja. Dunia yang sudah dipenuhi dengan hebat sehingga kita bosan. Tapi aku tidak bosan hidup. Apa pekerjaanmu? Apa kau mencangkul sabangan hari? Sehingga kau yang segini muda jadi bongkok. Sejak saya kusir Pak. Dari tadi aku mengujimu. Kau tetap jujur. Kusir yang begini. Seperti itu. Betul. Pantas kau bongkok. Tapi apa kau mencintai pekerjaanmu? Cinta sekali Pak. Selama kau jadi kusir, berapa kali kau ditabrak mobil? Aku tidak bertanya berapa kali kau menabrak orang. Belum kali itu. Belum pernah. Pernah? Iya. Hebat kau. Di mana kau mandikan kudamu? Saya mandikan kuda saya di kali Pak. Di kali. Nah, Apa di kali itu banyak orang yang mandi? kalau sore hari main banyak. Apa yang mandi? Laki atau perempuan? Kalau perempuan mandi jadi paculan. Lantas, bagaimana kau mandikan kudamu? Berdirilah, jangan malu-malu. Bapak menunjukkan padaku cara mandikan kuda. Baiklah. Perempuan itu sedang mandi, bukan? Ya, matamu harus melihat ke situ. Bukan saja mandikan kuda, tapi matamu kepakai buat melihat. Namanya juga orang muda Pak. Lelaki tak punya sopan santun. Kau bilang apa, Pak? Lelaki tidak bersantun. Ya jujur. Seperti apa pemuda di kampung ini? Aku tidak suka menerima tamu yang tidak sopan. Rumah ini bukan warung tempat ngobrol yang bukan. Dia sebenarnya tidak galak. Kali saja sedang hidau. Tapi saya diusirnya tadi Pak. Itu tandanya dia istri yang baik. Kalau kau kawin, carilah perempuan sebaik Barabah. Dia bukan hanya pandai masak di dapur, tapi juga pemberani dan memberi semangat. Dia juga tidak mau kehilangan suami Adipul. Sebab itu aku senang padanya. Kau pernah ikut latihan militer? Betul. Dulu aku pernah ditawan Adipul. Caralah yang membuat aku mencintai dunia ini. Aku dulu juga ahli penabuh genderang. Penabuh genderang yang disegani. Apa? Iya, Pak. Kau lihat, muka dia pasti merengut. Laki suka melihat perempuan merengut dikit-dikit. Betul tidak kata-kataku. Barabah, ambillah genderang itu dalam gudang. Bul, kau tidak tahu bukan bagaimana menabuh genderang. Tunjukkan, begini. Berdiri tegak. Terang-tang-tang. Kau tahu kenapa aku suka bunyi genderang? Genderang itu bersemangat. Banyak orang tua yang sekarang kehilangan semangat.
mimpi saya cuma seperti itu. Izinkanlah saya meminjamnya sebentar. Baiklah, Dipul. Cobalah sekali lagi. Aku tak percaya kopi. Hebat, hebat kau Adibul. Kau adalah saingan rupanya. Ya hebat bukan? Rumah ini bukan panggung komedi, Pak. Kenapa kau jadi pemarah sekarang? Kau pikir rumah ini tempat parlemen bertengkar apa? Rumah ini tidak boleh ada bertengkar. Biar orang lain saja bertengkar. Kita jangan ikut-ikutan. Nah, begitu Adibul. Betul. Betul-betul hebat Adibul. Waktu muda. Betul nama kau Adibul. Betul, Pak. Aku suka salah menyebut nama orang. Sehingga kalau aku marah pada Baraka, aku panggil dia Baraka. Aku tadi mencinta apa? Waktu muda. Waktu muda aku juga seperti kau. Waktu muda aku suka menyenangkan hati orang tua. Seperti yang barusan kau lakukan, Adibul. Aku seperti kau waktu muda. Taruhlah dulu tambah itu di situ. Muda aku hebat seperti kau. Jagoan seperti kau. Tapi sekarang aku sudah tua. Tidak mau lekas mati Adibul. Tidak mau seperti kakek-kakek yang lain yang ngantuk-ngantuk di depan kuburannya 1 tahun sebelum mereka mati. Aku masih kuat melawan semua ini. Aku masih kuat bukan? Tapi kau diam-diam menggantikan kedudukanku. Pak, saya hendak mengatakan sesuatu. Ini penting. Janganlah kau motong bicaraanku. Kami tidak. Saya tahu. Jangan merasa tahu. Kalau kau jatuh di langit, bagaimana rasa jatuh di tempat tertinggi di bumi ini? Saya pernah jatuh di tempat terbang. Kau pernah naik kapal terbang? Iya. Waktu saya muda di zaman dulu. Naik kapal terbang? Betul kau pernah naik kapal terbang? Iya, saya pernah naik kapal terbang. Ya bohong. Janganlah kau ikut campur. Laki-laki semua suka bohong. Saya betul-betul pernah naik kapal terbang. Sungguh. Kenapa begitu lama? Ini dia perempuan itu. Ini dia sudah tahu malu. Dia mau menjinakkan suami orang. Betul kau suka menjinakkan suami orang. Tidak, dia bohong. Dia datang ke sini menguji hatiku dengan sindiran-sindiran. Apa dia berapa? Ini dia perempuan tadi yang mencari bapak. Dia mencari-cari suamiku terang-terangan. Saya bukan datang untuk mencari suamimu. Saya datang mencari bapak saya. Bapak? Ya apa bapakmu? Ya apa kau? Saya Zaitun. Yang beri-beri busa itu di dunia ini. Kau ini Zaitun yang mana? Zaitun siapa? Perempuan itu melihat bapak dengan mesra. Kaulah bapakku rupanya. Aku. Iya, Pak. Jangan percaya, Pak. Siasat. Iya, dia bapakku. Iya, Pak. Dia anak bapak. Anak saya. Saya punya berpuluh-puluh anak perempuan. Dia ini dari yang mana? Saya anak bapak dari istri yang keenam, Ibu Rabia. Rabia. Berapa? Kau ingat istriku yang ke-6 Rabia? Yang tukang tenung ramalan itu. Oh, ya. Tapi kalian kesini dengan apa? Kami kesini dengan kereta api, Pak. Dan lelaki ini siapa? Aku sudah menunggumu 1 jam di kantor
bahwa kau adalah anakku, kawin dengan dia. Kenapa dalam perkawinan zaman sekarang mesti membuat pemberitahuan dengan orang tua? Itulah sebabnya saya datang, Pak. Rupanya aku telah curiga dengan anak-anak muda zaman sekarang. Ada juga anak muda yang merundingkan soal perkawinan dengan orang tua. Anak-anak itu adalah kalian, anak-anakku. Kami mau mengatakannya ini sejelas-jelasnya, Pak. Apa kau pikiran aku ini sudah pikun? Aku bukanlah orang goblok yang membuat suatu perkara bertele-tele. Pokoknya kami mau berterima kasih, Pak. Kawinan tidak harus diawali memuluk-muluk dulu. Aku sudah cukup gagal sebagai contoh. Apalagi yang kalian tunggu? Aku bukanlah orang tua yang banyak cincok, minta ini, minta itu pada calon mantu. Yang kesemuanya akan kalian ungkit jika bermasalah denganku. Kenapa semua melongo? Apalagi yang kalian tunggu? Sebenarnya itu larang kami lama-lama di sini, Pak. Ibu khawatir. Oh, tidak insaf dia sekarang soalkan diri perempuan. Nah, siapa nama laki ibu sekarang, Zaitun? Betul kau bernama Zaitun. Iya, Pak. Suami ibu seorang kepala kulit pelabuhan, Pak. Namanya Pak Siti. Zaitun, jangan bilang pada ibumu kalau aku minta maaf. Rambutmu hitam bagus. Apalagi yang kalian tunggu? Ini cepat-cepat. Aku bukanlah orang beceng. Tidak mau mengair mataku sih. Nah, Zaitun. Ada uang untuk jajan kereta. Pertama kalinya aku beri uang selama hidup. Tak, tidak lekas. Zaitun, Iya, ya. sudah, tidak lekas. Jangan bikin aku menangis di depan kalian. Aku bukanlah orang tua yang cengeng. Barabah. Ada apa, Pak? Hari sudah sore rupanya. Tolong pijit kepalaku. Apa kau lihat ada air mata di mataku, Barabah? Tidak, Pak. Memang, aku tidak pernah menangis. Hari sudah sore, Barabah. Simpanlah tambur itu dalam gudang. Baik, Pak. Tapi nanti dulu. Aku ingin membunyikannya sore ini. Apa Bapak buat? Tentu saja masih kuat, Barabah.